Tante Uti, kalau Tuhan Tante Uti itu yang dibilang Yesus itu Tuhan, masa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kalau tidak tahu hari kiamat dan tidak ada ayatnya, Tante Uti share di sini, minggir ya Tante Uti ya. Nggak layak Tante Uti itu berdialog dengan saya ya. Paham Tante Uti? Aku udah kesal kali sama Tante Uti ini. Ya kan? Selama ini saya diem-diemin. Ya. Kalau tidak tahu Tuhan dan Tante Uti hari kiamat, minggir. Jangan berdialog dengan saya ya. Bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kenapa kamu menyangkali kitabmu sendiri? Kitabmu sendirilah menyatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu kata Isa. Jalan yang lurus, dan dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Sedangkan di satu ayat lagi mengatakan di dalam kitabmu itu, Tuhan adalah dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi ketika Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, dia adalah Tuhan. Karena Tuhan itu sang pemberi pengetahuan tentang hari kiamat. Dan itu sama dengan di ayat kami, dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Di Quranmu hanya mengatakan Isa memberikan keterangan pengetahuan tentang hari kiamat, tetapi tidak menjabarkan pengetahuan tentang hari kiamat itu yang seperti apa. Di dalam kitab kami justru pengetahuan tentang hari kiamat itu dijabarkan dari yang kecil sampai yang besar, sampai sedetail-detailnya. Dia menjabarkan itu. Bagaimana kamu mengatakan Isa tidak tahu hari kiamat? Bagaimana pret? Bagaimana Yesus tidak tahu hari kiamat? Bagaimana pret? Udahlah Tante Uti, berarti Tante Uti ini nggak tahu. Minggir Tante Uti ya. Ya, saya paling nggak suka orang yang berbolak-balik ya. Apalagi ngurusin kitab orang. Tante Uti paham enggak? Ya kan, tujuan Yesus turun ini, tujuan Isa Al-Masih turun ke bumi untuk apa? Nggak tahu. Kalau bicara tanda-tanda Tante Uti, seluruh para nabi dan rasul itu udah dikasih semua tanda-tanda. Paham Tante Uti? Sekarang saya tanya sama Tante Uti. Ya, Tante Uti kan menuhankan Yesus tuh. Berarti kapan Tuhan itu maha tahu? Masa Yesus tidak tahu hari kiamat? Udahlah Tante Uti pagi-pagi udah nyampah aja. Minggir. Nggak layak Tante Uti itu berdialog dengan saya. Paham ya? Kamu bicara pakai dalil dong. Ketika Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat, ya, hanya Bapa sendirilah yang tahu. Tetapi Yesus itu kan memberikan. Dia bilang begitu, ya, dia bilang begitu, dia menjabarkan tentang hari kiamat. Lalu ketika dia mengatakan tidak seorang pun yang tahu kecuali Allah sendiri, anak pun tidak. Lalu di ayat sebawahnya kamu lihat apa? Oleh sebab itu berhati-hatilah kamu, karena anak manusia itu akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Dia tidak tahu hari kiamat, padahal dialah yang akan datang di hari kiamat. Bagaimana kamu bisa bernalar seperti itu? Kamu jawab deh. Di kitabmu sendiri mengatakan Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Masa dia yang memberikan pengetahuan, dia tidak tahu kapan harinya datangnya? Saya pegang ya omongan Tante Uti ya. Tidak seorang pun yang tahu hari kiamat, hanya Bapa lah yang tahu. Berarti Yesus itu adalah manusia yang diutus oleh Bapa, ya. Jangan lagi Tante Uti bicara Tuhan, ya. Sama dengan para nabi-nabi dan rasul, ya. Kalau bicara tanda-tanda semuanya sudah kasih tahu semua sama Tuhan, ya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus tidak tahu hari kiamat. Dia tahunya cuma tanda-tanda. Paham Tante Uti ya? Udah Tante Uti minggir. Bagaimana kamu mengatakan Yesus tidak tahu hari kiamat, sedangkan di kitabmu sendiri mengatakan dia memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ketika Yesus mengatakan anak manusia tidak tahu, itu kan dalam kapasitasnya sebagai manusia. Secara manusia Yesus tidak tahu hari kiamat sebagai manusia. Karena yang tahu hari kiamat itu adalah Allah Bapa sendiri. Tetapi sebagai Allah Bapa sendiri, dia mengatakan dialah yang akan datang di hari kiamat itu. Pegang kendali untuk melempar kamu ke neraka. Kamu harus melihatnya dalam dua sisi, oke? Ketika Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat, dia sendiri mengatakan berhati-hatilah bahwa kamu tidak tahu kapan aku atau anak manusia itu akan datang di hari kiamat. Itu yang harus kamu lihat, satu paket. Jangan
kamu mau ambil yang kamu suka saja. Sebagai manusia memang Yesus tidak tahu hari kiamat karena dia sebagai manusia. Tetapi sebagai Allah Bapa, dialah yang akan menghakimi seluruh isi dunia ini. Dan dia yang akan datang di awan-awan dan melempar wanita budiman ke neraka. Gitu kan? Mana Tante Uti, di mana di Al-Quran bahwa Isa Al-Masih ini apa tuh dikasih tahu hari kiamatnya kapan, di mana? Kalau tanda-tanda iya, jangan menjadi orang munafik Tante Uti, pagi-pagi udah kerasukan nggak beres Tante Uti ini. Tuh, wanita budiman ya, saya bacakan kepada dirimu. Yesus mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Oke? Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Itu dia. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa dia tidak tahu hari kiamat, sedangkan dialah yang akan datang di hari kiamat itu, dan dia akan datang dalam kemuliaannya sebagai Allah Bapa, lengkap dengan malaikat-malaikatnya. Itu seperti yang saya kasih itu, Matius 24 ayat 36 dan ayat yang ke-44. Itu kan. Jadi apa ini? Apa? Mana Yesus tahu hari kiamat? Mana? Apa ini? Apa? Pagi-pagi udah kerasukan kau ini. Alah, Tante Uti, nggak usah dikarang-karang ya, nggak usah di ayat itu, nggak usah Tante Uti tambah-tambahin ya. Malaikat dan Yesus tidak tahu, hanya Bapa yang tahu, sudah titik. Berarti tidak tahu. Itu yang Tante Uti itu yang kasihkan itu adalah tanda-tanda, bukan penentuan hari kiamat itu kapan. Mikir Tante Uti, kalimat aja nggak paham. Aduh, kacau kali kau ini Tante Uti. Ayat yang sebenarnya mengatakan sesungguhnya Isa itu memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Tetapi karena ayat itu sudah merupakan krusial, kalian gantilah mengatakan sesungguhnya Isa itu merupakan tanda pada hari kiamat. Itu kan ayat yang belakangan. Itu dan itu juga yang kamu mengatakan sebagai tanda itu adalah tafsiran. Tafsiran itu tidak bisa kamu pegang sebagai pegangan. Data yang real dan kevaliditasannya gitu loh. Validitasnya itu tidak bisa kamu pegang karena yang bilang itu sebagai tanda adalah tafsiran orang yang menyangkal bahwa Yesus memang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, iya kan? Ini saya simpen ya Tante Uti ya, Tante Uti ya. Tante Uti harus bertanggungjawabkan ya. Ya, Al-Quran dari dulu tidak pernah ada revisi-revisi, bukannya kitab Tante Uti ya. Ya, saya pegang ini ya. Di mana Tante Uti Al-Quran itu Allah menyampaikan kepada Isa Al-Masih ya, bahwa tanggal sekian, hari sekian akan datang hari kiamat, tahun sekian. Tidak ada Tante Uti. Kalau tanda-tandanya Tante Uti, para nabi dan rasul juga udah dikasih tahu. Sudah diberitahu tanda-tandanya. Tante Uti ini pagi-pagi udah kayak melebihi kayak orang gila Tante Uti ini. Loh, Yesus mengatakan dia tahu hari kiamat dong. Sebagai yang tidak tahu hari kiamat itu kemanusiaannya. Sebagai Allah Bapa itu baca dong. Matius 24 ayat 27, 36. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur, ya kan? Dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Nah itu, bagaimana kamu mengatakan bahwa Yesus nggak tahu hari kiamat? Orang dia yang datang kok kedatangan anak manusia. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya kan, anak manusia itu akan datang. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga pun tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Bapa sendiri itu emang siapa? Jadi ini bicara tentang kapasitasnya yang manusia dan juga kapasitasnya yang Allah Bapa. Sebagai manusia Yesus tidak tahu, tetapi sebagai Allah Bapa dialah yang akan datang melempari wanita budiman ke neraka, iya kan? Udah Tante Uti. Yang jelas Tante Uti tidak bisa mengasihkan ayatnya ya. Di kitab Tante Uti, di Biblos Tante Uti tidak ada Yesus itu mengetahui hari kiamat kapan dan tahun berapa, tidak ada. Jadi cukup Tante Uti ya.
cukup berdusta, ya. Itu ya pesan saya Tante Uti ya, cukup berdustanya. Ya, kalaupun ada tolong tunjukkan, share di sini. Macam orang gila juga Tante Uti ini pagi-pagi. Udah keren. Loh, apanya yang tidak ada ayatnya mengatakan di Biblos tidak, Yesus tidak mengetahui tentang hari kiamat? Itu penyangkalan kamu sendiri. Itu hanya penyangkalanmu sendiri. Alkitab dengan jelas mengatakan dia yang akan datang, masa dia nggak tahu kapan dia mau datang? Dia yang akan datang, masa dia tidak tahu kapan dia akan datang? Itu dong, pikir dong. Terserah kamu. Kalau kamu menyangkal ya sudah. Kalau dia yang akan datang, masa dia nggak tahu dia kapan datangnya? Gitu aja. Ya, ketika kamu tidak mau menerima kenyataan itu ya sudah, silakan saja. Sedangkan Alkitabmu sendiri mengatakan bahwa Isa itu memberikan pengetahuan. Loh, pengetahuannya aja dia kasih, masa dia nggak tahu kapan dia datang? Di Al-Zukruf 64 atau 46 itu saya ingat saya, iya kan? Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Al-Zukruf itu. Oke? Ya, tunjukkan Tante Uti, tunjukkan kalau memang ada ayatnya, tunjukkan. Yang Tante Uti share itu adalah tanda-tandanya. Sama aja di Al-Quran, ya, Allah menunjukkan tanda-tandanya kepada para nabi-nabi dan rasul. Tanda, paham nggak tanda? Paham nggak Tante Uti tanda? Kalau nggak paham minggir Tante Uti. Tante Uti ini masih aja ngotot. Semua pendeta saya tanya, nggak ada yang tahu. Paham nggak Tante Uti? Tante Uti sosok mau jadi Paulus juga Tante Uti ini. Itu dah, kalau kamu mengatakan jangan bicara Bapa, bicara Yesus, mana bisa dipisahkan? Alkitab tidak bisa memisahkan, karena Alkitab dengan jelas, terang, benderang, dan data valid menyatakan Allah itu telah menjadi manusia. Kalau kamu memisahkan, loh, itu kamu punya ajaran sendiri dan kamu memaksakan ajaranmu kepada diriku. Dirimu memaksakan untuk kepada diriku bahwa Elohim dan Bapa itu terpisah, sedangkan ayatnya mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Tidak bisa kamu pisah-pisahkan. Ketika dia datang menjadi manusia, ya dia itu menjadi Yesus Kristus. Itu Alkitab yang mengatakan. Kalau kamu mau mencari kebenaran Alkitab, ya kamu ikuti alurnya. Dan di kitabmu sendiri ya, Lukman ya, 31 Lukman ya, Lukman 34. Sesungguhnya Allah hanya pada dia sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah, itu dia. Allah atau Tuhan itu sesungguhnya dia sajalah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di kitab kami. Kamu baca itu di dalam Matius 24 secara terperinci pengetahuan tentang hari kiamat itu dituliskan. Jadi kalau gitu, Yesus yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu, apakah dia bukan Tuhan? Sedangkan kitabmu sendiri mengatakan Tuhan itulah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Kamu baca deh dalam Matius 24. Tidak, Tante Uti memang tidak memahami. Yang saya pertanyakan, Tante Uti tidak memahami. Kok Yesus satu dengan Bapa satu dengan Yesus? Aduh, di saat Yesus tidak tahu hari kiamat, dibilang sisi manusianya. Di saat Yesus bisa menghidupkan orang mati, sisi ketuhanannya. Kayak stop kontak itu namanya. Saya bilang, kamu cuma memaksakan pernyataan Yesus yang satu, sedangkan Yesus memberikan pengetahuan tentang yang lainnya. Dan kitab kamu mengatakan bahwa yang tahu hari kiamat itu adalah Tuhan sendiri. Dan Yesuslah satu-satunya memberikan pengetahuan tentang hari kiamat itu. Kalau soal tanggalnya, ya Yesus memang nggak tahu, dia manusia. Tetapi sebagai Tuhan, dialah yang akan datang di awan-awan sana. Tante Uti bersilat lidah lagi. Kok Yesus yang memberi pengetahuan? Yesus itu diberi pengetahuan oleh Bapa, Tante Uti. Jangan mengklaim bahwa Yesus itu memberi pengetahuan hari kiamat. Tentang hari kiamat. Aduh, ini lebih gila lagi pernyataan Tante Uti ini. Tante Uti, saran saya Tante Uti ya. Tante Uti kalau sudah mandi, sarapan, minum obat rematik, minum obat darah tinggi ya, supaya nggak kejang-kejang. Ya, Tante Uti ya. Intinya, Yesus yang dituhankan Tante Uti yang dibilang maha tahu itu tidak tahu hari kiamat kapan terjadinya. Ya, Yesus cuma
diberi pengetahuan oleh Bapa tanda-tanda hari kiamat. Para malaikat dan Yesus tidak tahu tentang hari kiamat kapan yang terjadi kepastiannya, hanya Bapa lah yang tahu. Paham Tante Uti sampai di sini ya? Mendingan Tante Uti minum obat cacing ya. Habis sudah minum obat rematik, obat darah tinggi, minum obat cacing supaya Tante Uti itu berpikir yang jernih ya. Bukan kayak orang kerasukan seperti ini ya Tante Uti ya. Yesus diberi pengetahuan oleh Bapa kek, Yesus dikasih kuasa oleh Bapa kek, enggak masalah wanita budiman. Yesus diberi pengetahuan, Yesus diberi kuasa, enggak masalah. Masalahnya adalah yang memberikan kuasa itu adalah dirinya sendiri, bagian dalam dirinya. Dan yang memberikan kuasa itu diam di dalam diri Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan, apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yohanes mengatakan seperti itu, dan rasul yang lain mengatakan, tetapi sebab di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang memberikan kuasa itu tidak jauh-jauh, yang memberikan kuasa itu, pengetahuan tentang hari kiamat itu tidak jauh-jauh, karena itu adalah satu pribadi dengan Yesus sendiri. Itulah yang harus kamu ketahui, dan itu adalah faktanya. Ketika kamu memaksakan bahwa itu tidak begitu, oh maaf, Alkitab kami telah menyatakan seperti itu. Nah, ini lebih gila lagi ini pernyataan ini. Bahwa Yesus diberi pengetahuan di diri dia sendiri. Aduh, Tante Uti, Tante Uti. Pagi-pagi udah kayak orang kesurupan. Yesus jeruk makan jeruk dong. Tante Uti, Tante Uti. Aku tidak tahu. Para malaikat tidak tahu hari kiamat kapan terjadi. Hanya Bapak lah yang tahu. Kok di dalam Yesus itu nggak bicara toh? Kalau dia tahu, katanya Bapak ada di dalam Yesus. Sekarang Tante Uti mengatakan di dalam Yesus, Bapak memberi pengetahuan sama diri dia sendiri, jeruk makan jeruk dong. Udahlah Tante Uti, kalau sakit Tante Uti itu berobat. Kalau naik darah Tante Uti tinggi, minum obat. Kalau rematik Tante Uti kumat, ya minum obat. Sudah itu minum obat cacing, ya supaya pikiran Tante Uti nanti selesai minum obat cacing itu berpikir yang jernih. Dan saya sarankan lagi Tante Uti ya, minum obat tidur supaya burung beo Tante Uti itu nggak nyerocot memalukan orang Kristen lainnya. Paham Tante Uti ya?